Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Taman Kanak-kanak Islam Masjid Raya Jihad, yang sama-sama kami hormati ibu-ibu, majelis guru dan karyawati Taman Kanak-kanak Islam Masjid Raya Jihad. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Selawat beserta salam juga tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran oleh ibu-ibu semua, dan terima kasih atas doa dukungannya sehingga saya sampai pada tahap ini. Saya yakin tanpa bimbingan, tanpa motivasi dan tanpa doa dari ibu-ibu semua, saya tidak akan bisa sampai pada saat ini. Baiklah ibu-ibu, adapun acara kita, kegiatan kita hari ini, aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11. Nah, adapun tujuan dari kegiatan kita ini menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep inti budaya positif. Jadi kami calon guru penggerak di sini disuruh menyampaikan hasil pembelajaran kami pada modul 1.4 yang mana tentang konsep inti dari budaya positif. Adapun konsep inti budaya positif itu, yang pertama, ada perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, ada posisi kontrol guru. Yang keenam, ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi inilah semua yang terdapat pada modul 1.4. Nah, sebelum kita masuk kepada konsep budaya positif tadi, sebelumnya mari sama-sama kita jawab pertanyaan pemantik. Yang mana pertanyaan yang pertama, apakah ibu-ibu setuju dengan pernyataan berikut? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi menurut ibu-ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Kenapa? Karena mungkin ada kata hukuman ya ibu ya. Nah, karena ada kata hukuman, jadi kalau yang namanya hukuman itu adalah suatu hal yang menyakitkan. Walaupun itu hukumannya positif, tetap yang namanya hukuman itu adalah menyakitkan. Jadi setuju ibu-ibu, hukuman dapat hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju. Oke. Pertanyaan pemantik yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku,
membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak? Gimana Bu Ayu? Tidak. Karena apa? Karena masih ada betul, karena masih ada kata hukuman. Walaupun itu hukumannya positif, sebenarnya baik ya, dengan hukuman membaca buku, membersihkan halaman, tapi efeknya kepada anak, mungkin anak akan jengkel atau barangkali mungkin dia akan kesal. Betul Bu Tri. Jadi yang namanya hukuman itu sebaiknya kita jauhkan. Jadi tidak kita berikan kepada anak kita. Kemudian ada pertanyaan pemantik yang ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Gimana Bu Tri? Setuju. Yang lain? Setuju. Mungkin kita di taman kanak-kanak biasa ya Ibu ya, memberikan penghargaan kepada anak, termasuk seperti kita memberikan bintang, kan biasa. Tapi kalau di disiplin positif, sebaiknya kita menimbulkan motivasi anak ini melalui dari dalam diri saya sendiri. Contoh, ketika ibu-ibu memberikan penghargaan bintang kepada anak, mungkin besok dia juga berharap untuk mendapatkan bintang kembali. Sementara jika motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri, mungkin tanpa ibu berikan bintang, dia akan termotivasi. Jadi bagaimana ibu? Mungkin bisa jawabannya setuju dan tidak setuju sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah itu dia ibu ya. Jadi boleh saja kita memberikan penghargaan sejauh itu bisa bermanfaat. Tapi kalau sebaiknya kita menimbulkan motivasi itu dari dalam diri anak. Jadi dia semangat dan muncul motivasi itu dari dalam diri dia sendiri. Nah itu dia tadi ibunya. Nah sekarang nih ada yang ngantuk kayaknya nih. Boleh kita speaking dulu ibu. Nah, speakingnya di sini sambung kata. Nama temanmu. Nah, nama temanmu di sini permainannya misalnya Bu Dahnur. Huruf belakangnya apa? R. Nanti disambung sama Bu Riri. I. Disambung lagi. Ira. Oke? Jadi kita ambil huruf belakang, sebutkan nama temanmu. Oke, siap? Kita mulai dari kiri atau dari kanan? Nah, oke, silakan Bu Ayu. Siapa nama temanmu? Sebut aja yang nama bebas. Namanya bebas. Yang penting nama teman Ayu. Misalnya ingat nama temannya waktu SMA juga boleh. Tanya bilang sama Bu Resti. Boleh Bu Ayu? Ya. Siapa nama teman yang diingat? Rika. Asih. Putri sambung. H. Hani. I. Ilham. M. Mitra. A. Ayu. U. Upi. K. Keke. Sambung E. Sambung lagi. Apa tadi mulai? N. Nani. Sambung I. Ya. I. Sambung Putri. Lola. A. Apis. S. Susi. I. Hijau. Iya. Sambung Kumai. Sambung lagi. L. Nah, terima kasih Ibu. Berikan kartunya. Nah, sekarang kita masuk kepada konsep inti dari disiplin positif yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, untuk sekarang kita menggunakan kurikulum 13,
Jadi kita menggunakan paradigma 13 Merdeka ya. Nah, sekarang kita menggunakan paradigma baru, yang mana perubahan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Itu adalah pembelajaran yang berpusat pada anak, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi sekarang kita memberikan pembelajaran kepada anak melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, di sini di dalam paradigma baru kita menggunakan stimulus respon dan teori kontrol, yang mana pada stimulus respon ada realitas kebutuhan kita sama, sedangkan di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Betul Ibu, berbeda? Ya, itu adalah paradigma baru. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Apakah iya? Sementara di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kita merubah orang lain sesuai dengan kemauan kita? Nah, makanya ada teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini dia yang kita gunakan pada paradigma baru, teori kontrol. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang kedua, itu disiplin positif. Biasanya kita mengenal kata disiplin itu seperti apa ya Ibu? Taat. Ya. Nah, jadi disiplin positif secara umum, disiplin positif itu adalah suatu penerapan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, ketemu dari pertanyaan pematik kita yang ketiga tadi. Jadi disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nah, jadi di sini disiplin positif itu ada kolaborasi antara sekolah dan di rumah. Jadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi dengan disiplin positif ini kita dapat membawa anak atau menanamkan motivasi kepada anak untuk menghargai dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini ada nilai-nilai universal. Apa itu nilai-nilai universal? Nah, nilai-nilai universal yang pertama ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikan
atau nilai-nilai kebaikan yang harus kita tanamkan kepada anak kita, apalagi kita sebagai guru anak usia dini. Nah, ada lagi nilai kebajikannya, yaitu toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Serta ada 9 pilar karakter. Nah, jadi 9 pilar karakter ini juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran dan amanah. Keempat, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong dan bergotong royong. 6, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Kemudian toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini dia nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan kepada murid-murid kita. Semoga ini dapat kita terapkan kepada murid kita sehingga dapat menjadikan murid kita sesuai dengan visi kita itu berakhlak mulia. Nah, selanjutnya dari rangkuman tadi, tujuan dari visi disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Jadi di sini tujuannya menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya dari nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan universal tadi. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi disiplin positif yang kita tanamkan, yang kita terapkan sejak usia dini, mudah-mudahan dapat dibawa oleh anak kita sebagai pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran seterusnya. Bukan nanti kita menerapkannya di TK begini, nanti di SD berbeda lagi. Jadi kalau dapat kita menanamkannya untuk pembelajarannya sepanjang hayat. Nah, yang ketiga, konsep inti disiplin positif yang ketiga itu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini nggak dapat dinego-nego. Ini adalah memang kebutuhan kita, kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Termasuk kalau kita pendidikan anak usia dini, kita harus tahu dulu apa kebutuhan dari peserta didik kita. Jadi kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi dan psikologis yang bertujuan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidup seperti kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Apalagi kita anak usia dini, ini paling banyak kita temukan kasus anak-anak yang tidak mendapatkan kebutuhan dasarnya kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian
dari suatu kelompok. Jadi anak-anak kita apalagi di TK itu sangat membutuhkan ini. Kemudian ada yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada anak kita yang ini dia mewarnanya sudah bagus, boleh saja dia merasa menguasai, saya bagus. Kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak-anak, kamu harus begini ya, kamu harus begini ya. Dia memiliki kebutuhan dasar, itu diberi kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk merasa nyaman. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, konsep inti yang keempat, motivasi perilaku manusia menurut Dine Goosen. Nah, ini adalah motivasi bagaimana itu perilaku manusia itu baik dan jeleknya itu ada motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja dia termotivasi karena itu, karena dia tidak mau hukuman atau dia menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dia berperilaku, motivasi perilakunya muncul mungkin saja ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, 3 item ini adalah motivasi perilaku dari manusia. Nah, Bu Yola katakan, tua tegak warai. Boleh Ibu silakan berdiri, mohon izin untuk berdiri supaya suasananya hangat. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, berdiri yang tegap, ayo tepuk tangan, tepuk semangat, hu hu, ha ha, hu ha. Terima kasih Ibu. Silakan duduk Ibu. Kita lanjut ya Ibu. Nah, sekarang ada konsep inti dari disiplin positif yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, di sini nanti Ibu bisa bertanya pada diri sendiri, saya berada di posisi mana? Nah, yang pertama itu posisi kontrol penghukum. Mudah-mudahan TK nggak ada ya Bu ya yang posisi kontrol penghukum. Apa itu? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik dan maupun verbal. Nah, ini posisi penghukum ini biasanya suaranya tinggi. Kemudian mungkin bisa jadi matanya melotot atau menghardik. Kalau di TK Matanya sayu, tapi menyimpan makna. Ya Bu Yola ya, menyimpan makna walaupun matanya tidak melotot. Nah, jadi biasanya posisi kontrol penghukum ini dia mengeluarkan kata-kata patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas. Nah, jadi ada di situ kata ancaman. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, dari posisi kontrol ini, posisi kontrol penghukum ini, kira-kira bagaimana rasa hati dari anak kita? Nah, mungkin anak-anak akan marah, ibu pemberang mah. Nah, atau bisa jadi anak itu dendam sama kita, atau bisa jadi bersikap agresif, dilempar ini, dicoret ini.
Itu adalah posisi yang pertama, posisi kontrol penghukum. Kalau di TK ada ya Bu ya. Nah, yang kedua ada posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru menggunakan suara yang lembut sehingga pembuat rasa bersalah merasa terdiam. Mereka merasa bersalah dan merasa rendah diri. Nah, ini dia pembuat rasa bersalah. Biasanya posisi kontrol ini mengeluarkan kata-kata, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Betul tadi. Iya. Berapa kali ibu bilang, berapa kali ibu harus memberitahu kamu. Suaranya lembut. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, dengan kata-kata yang lembut seperti itu, bisa jadi anaknya terdiam. Dia merasa bersalah. Nah, dari posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini, murid akan memiliki nilai yang buruk tentang dirinya. Karena apa? Karena dia sudah merasa mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Dia telah mengecewakan guru-gurunya. Jadi dia merasa bersalah. Dia kehilangan rasanya harga dirinya. Nah, itu posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi walaupun kita suaranya lembut, kalau rasanya membuat anak itu merasa bersalah, ternyata ada efeknya juga. Nah, anak memiliki nilai yang buruk tentang dirinya. Dia berpikir, bagaimana saya ini? Saya sudah mengecewakan ibu guru, saya sudah mengecewakan orang tua. Jadi dia merasa harga dirinya itu jatuh. Dia rasanya tidak memiliki harga diri. Nah, itu dia posisi kontrol yang kedua. Sementara posisi kontrol yang ketiga itu adalah posisi kontrol teman. Nah, pada posisi kontrol teman ini dia tidak menyakiti. Dia mengajak muridnya menjadi teman. Nah, tapi posisi kontrol teman ini bisa positif dan bisa negatif. Kalau positifnya mungkin anak mudah curhat kepada kita. Mungkin anak bisa dekat dengan kita. Jadi positifnya adanya hubungan baik antara guru dan murid. Itu positifnya. Tetapi dari posisi kontrol teman ini juga ada negatifnya. Negatifnya, anak akan tergantung kepada murid. Nah, kalau kita terlalu dekat dengan murid, nanti anaknya tergantung kepada kita, kepada guru. Nah, jika suatu saat ibu guru tidak dapat membantu, dia mau, "Oh Bu, ini gimana Bu?" Ternyata bu guru tidak bisa bantu, itu akan ada rasa kecewa di hatinya. Nah, jadi itu dia posisi teman. Ada posisi negatifnya dan juga ada posisi positifnya dan negatifnya. Nah, itu dia yang ketiga. Posisi kontrol yang keempat itu posisi kontrol pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini dia mengawasi, seolah-olah semuanya ada aturannya, semuanya ada konsekuensinya. Nah, biasanya pemantau ini mengeluarkan kata-kata. Jika anaknya salah, maka dia akan berkata, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya seperti apa?" Nah, itu adalah posisi kontrol pemantau. Jadi kira-kira bagaimana Bu kalau di TK bisa tidak kita terapkan ini? Pemantau. Walaupun kita sudah buat nih peraturan-peraturan di sekolah, bisa tidak kita sampaikan kepada anak-anak, peraturannya apa? Ternyata tidak bisa kalau anak zaman sekarang. Walaupun dalam pembelajaran ibu-ibu sudah,
kita punya aturan main ya, kita punya aturan peraturan ya. Kira-kira bagaimana ibu-ibu? Ada sebagian yang taati, ada sebagian yang tidak, ada melanggar. Itu adalah posisi kontrolnya pemantau. Dia cuma mengawasi sesuai dengan peraturan dan konsekuensinya, seolah-olah semua kesalahan anak itu sudah ada aturannya, sudah ada konsekuensinya ataupun sanksinya. Nah, itu posisi kontrol yang keempat. Nah, ini dia posisi kontrol yang kelima. Ini adalah manajer. Nah, posisi kontrol manajer ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, ketika murid membuat kesalahan, guru bersama-sama dengan murid berkolaborasi di dalam mencarikan solusi atas permasalahannya. Nah, di sini kalau posisi manajer ini, guru memberikan peran kepada anaknya untuk dapat memecahkan permasalahannya sendiri, mencari solusi sendiri dengan bimbingan guru. Nanti mencari solusi atas permasalahannya dan dapat memperbaiki kesalahan yang ada. Dan guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya. Jadi di sini guru bertanya, masalahnya apa? Didengar aja dulu, digali dulu permasalahannya, nanti baru dilempar lagi ke siswanya. Sebaiknya bagaimana? Solusinya bagaimana? Tapi ini semua tetap diarahkan dan dibimbing oleh seorang guru. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pada posisi kontrol manajer ini, memfasilitasi anak kita untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Itu adalah posisi kontrol. Yang kelima ya ibu ya. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi, kita tanya, kita berada di posisi kontrol yang mana? Apakah kita di penghukum? Apakah kita di pembuat rasa bersalah? Atau di pemantau? Atau di manajer? Ataupun teman? Mungkin kalau mereka kebanyakan teman ya, teman. Jadi untuk sekarang karena ada paradigma baru, kita coba ibu-ibu, kita berada pada posisi kontrol manager. Jadi kita fasilitasi anak kita bimbing anak kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Tapi ini tetap kita pantau. Nah, konsep disiplin, inti disiplin positif yang keenam yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Biasanya kita di TK menggunakan apa, Bu? Kalau berada di kelas itu keyakinan kelas. Ada kan keyakinan kelas kita, misalnya membawa air minum, sayang kawan. Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, ini ada contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Kenapa, Bu? Karena apa kita menggunakan helm? Nah, karena keselamatan. Jadi karena keselamatan itu adalah keyakinan. Keselamatan, keyakinan. Sedangkan peraturan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Penggunaan helm itu peraturannya. Sedangkan kalau keyakinan, nilai universalnya tadi, kata Bu Lisa tadi keselamatan. Jadi di keyakinan itu
singkat katanya, kata-kata universal, keselamatan. Nah, jadi yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Kenapa, Bu? Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Mungkin ada nilai universalnya. Oke? Kebersihan, kesehatan. Nah, jadi keyakinannya itu tadi adalah yang pertama keselamatan dan kesehatan, kebersihan. Itu yang dikatakan keyakinan. Kalau yang peraturan, itu peraturan mencuci tangan, peraturan menggunakan helm. Makanya sepakat ibu-ibu kita gunakan keyakinan kelas. Nanti mungkin ada ibu-ibu yang sudah buat ya keyakinan di dalam kelasnya masing-masing. Nah, kita lanjut ya ibu ya. Nah, jadi keyakinan kelas, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, ini dari pertanyaan tadi ya ibu ya. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dari nilai-nilai universal yang kita pantau tadi tidak tergantung kepada bahasa, latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas seperangkat nilai dan disiplin yang disepakati bersama. Nah, nanti ibu-ibu membuat keyakinan kelasnya bersama siswa di kelas. Apa keyakinan kelasnya B1? Apa keyakinan kelasnya kelompok A? Nanti ibu-ibu sepakati bersama dengan siswa untuk memandu perilaku dan integrasi di dalam kelas. Nah, jadi dari keyakinan yang telah disepakati bersama guru dan siswa di dalam kelas itu, maka itu akan menjadi panduan perilaku dan interaksi anak di dalam kelas. Nah, di dalam membuat keyakinan kelas ini ada bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua sedikit saja biar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak Bu, sedikit saja sehingga mudah diingat oleh anak kita. Kemudian berupa pernyataan universal. Yang keempat dibuat dalam bentuk positif. Yang kelima bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, dia juga perlu revisinya. Rasanya kalau ini rasanya sudah diterapkan keyakinannya. Kira-kira mau kita tambahkan, tapi kita harus sepakat dulu dengan anak-anak. Nah, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Jadi seluruh siswa yang di dalam kelas ikut di dalam membuat keyakinan kelasnya ini. Nanti jangan bu guru saja yang buat keyakinan kelasnya. Kita sepakati dengan murid-murid kita di dalam kelas. Nah, yang kedelapan itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses yang diharapkan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dari segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita memecahkan masalah yang ada pada peserta didik kita. Nah, ada langkahnya, nih, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, jika anak kita ada masalah, Bu, kita terapkan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Yang mana menstabilkan identitas ini, kita tahu dulu apa masalahnya.
Kita tahu dulu apa masalahnya, yang mana pada menstabilkan identitas ini mungkin kata-kata yang bisa kita keluarkan itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung kamu salah ini. Jangan langsung, tetapi kita buat dulu, menstabilkan identitas. Setelah identitasnya stabil, kemudian baru validasi tindakan yang salah. Salahnya di mana? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini, apa keyakinan yang sudah kita sepakati tadi? Nah, ini dia Ibu, tahapan segitiga restitusi. Jadi dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh anak kita melalui tahapan segitiga restitusi. Nah, ini contohnya Ibu. Di dalam menstabilkan identitas, biasanya kalimat yang kita gunakan, berbuat salah itu wajar. Jadi ketika kita menyatakan kepada anak berbuat salah itu wajar, anak tidak langsung drop. Oh, berarti ada juga orang yang membuat salah, bukan saya saja yang membuat salah. Kemudian ada kalimat yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu dulu yang kita berikan kepada anak kita di dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga, bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Kita kuatkan dia dulu kalau kita juga pernah berbuat seperti itu, sehingga nanti kalau dia merasa dihargai, jadi dia nanti masalahnya bisa muncul dari dia sendiri. Kemudian Bu Guru tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, jadi kita berikan kepada anak kalau Bu Guru tidak mencari yang salah, ini benar, tidak. Tetapi Ibu membantu untuk mencarikan solusi dari permasalahan tadi. Nah, ini dulu tahapan yang pertama yang kita lakukan ketika anak kita mendapat masalah atau ada permasalahan. Kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, baru yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita validasi tindakan yang salah. Mungkin contoh kalimatnya, kita tanya sama anak, kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu seperti itu. Nah, kita tanya, anak-anak pasti punya alasan kenapa dia seperti itu. Mungkin bisa saja dia bilang, saya tadi diganggu Bu, saya tadi dicolek Bu, makanya dia membuat masalah. Nah, jadi kita validasi dulu tindakannya. Kamu pasti mempunyai alasan kenapa kamu seperti itu. Bu Guru harus dengar dulu kenapa dia berbuat salah. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Contoh pada tadi anak mencolek, mungkin ada hal yang lebih berbahaya yang bisa dia lakukan. Karena dia masih bisa mengontrol diri, makanya dia bisa melakukan yang tidak lebih buruk lagi. Jadi yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini kan? Yo Bu, mungkin awak tendang sejujurnya Bu. Gitu. Jadi kita dengar dulu apa kata anak kita. Kemudian kalimat validasi yang ketiga, kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya anak-anak tadi dia sedang bermain, direbut oleh temannya. Jadi dia bisa seolah melindungi dirinya. Nah, jadi kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kalau kira-kira Ibu Guru sudah bicara seperti itu, mungkin anak lebih pede untuk menyampaikan masalahnya kepada kita. Kemudian yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buat kamu. Nah, karena dia penting mainan tadi untuk dia, makanya dia mempertahankan. Jadi kita cari dulu apa validasi tindakan yang salahnya.
Ini validasi tindakan salah itu adalah contoh-contoh kalimatnya yang bisa kita lontarkan kepada siswa-siswa kita. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah kita tahu tadi sudah validasi salah tadi, nanti kita tanya lagi, kita tanya keyakinan kelasnya. Nah, apa keyakinan kelas kita? Misalnya keyakinan kelas kita tadi bermain bersama, tidak rebutan, kan dia tahu. Berarti dia sudah melanggar keyakinan kelasnya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Nah, nilai-nilai universal apa yang disepakati di dalam keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan ibu guru? Nanti anak-anak akan tahu, dia akan menjawab. Kemudian yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kalau seperti tadi dia berebut mainan, kira-kira ideal nggak kelas kita? Kira-kira kalau menurut kamu bagaimana idealnya kelas kita? Kita balik tanya lagi ke siswa kita. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini dia restitusi segitiga restitusi. Ada tadi validasi, ada tadi menstabilkan identitas. Ada yang pertama, kita stabilkan dulu identitasnya. Setelah identitasnya stabil, baru kita ambil langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, sudah terungkap apa yang salah, sudah tervalidasi tindakan yang salahnya, baru kita tanyakan kembali keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama anak-anak. Nah, ini ada ibu-ibu contoh penerapan segitiga restitusi. Ulang ya. Ulang suaranya ibu. Ini kurang yang lain, tapi tahunya enggak atas kita. Lihatin hasilnya. Apa kayak fokus tuh ya? Karena Nah, ini bagian tahap ketiga, menanyakan keyakinan.
Ini adalah validasi tindakan salah. Tahapan ketiga menanyakan keyakinan. Uniknya anak-anak fokus ya. Nah, dari video ini Ibu kita dapat kasusnya anak-anak ini mencolek temannya dan mengejek. Jadi guru tidak bisa langsung menyalahkan. Naya salah, Nana salah, tapi kita ambil dulu segitiga restitusinya. Kita jalankan dulu segitiga restitusinya. Nanti baru permasalahannya dapat kita pecahkan. Nah, jadi tadi ada yang pertama tadi identitas, validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira ada tidak ibu-ibu punya pengalaman lain di dalam memecahkan masalah kita? Kira-kira ada tidak ibu-ibu yang mempraktekkan bagaimana itu segitiga restitusi? Mungkin bisa Bu Resti sertakan satu, misalnya kalau ada anaknya usil, coba sama Bu Ayu mungkin. Misalnya Bu Ayu dia ambil mainan teman. Kira-kira bagaimana ya kita menjalankan segitiga restitusinya? Ayu udah izin dulu. Ya, Bu Yola, bantu Bu Yola bagaimana memecahkan masalahnya dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Pertama kita menstabilkan identitas. Contoh masalahnya tadi mengambil mainan teman. Kira-kira bagaimana Bu Resti sama Bu Ayu memecahkan masalahnya? Misalnya Bu Resti yang jadi gurunya, Bu Ayu yang jadi muridnya sudah mengambil mainan teman. Bu Resti, Bu Yola, bisa? Bu Edi? Coba lah Bu, bisa Bu menerapkan segitiga restitusinya. Coba Bu Yola tanya sama Bu Isa, segitiga restitusinya. Kan ada pertanyaan pemandunya tadi Bu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin Bu Isa yang ambil mainan, Yola bisa bilang semua setiap orang pasti memiliki kesalahan. Coba bagaimana Bu Yola sama Bu Isa? Coba Bu Yola. Nah, Bu Eli sama Bu Mai coba. Coba Bu Eli, Bu Mainya ambil mainan teman. Ada. Bu Eli ayo. Nah, coba Bu Eli sama Bu Mai, ada harapan.
Nah, ya, silakan Bu Eli sama Bu Mem bisa tahapan segitiga restitusinya, ya. Imai tadi ada masalah apa ya? Tadi kan mainannya ada satu Bu, tapi tidak bisa berbagi gitu. Jadi dipinjam dia tidak mau, terus diambil aja Bu gitu. Tuh, seharusnya nanti kalau mainannya satu, biasanya kalau kita bermain biasanya sendiri-sendiri atau bagaimana? Kita bermain kan bersama, tapi cuma mainannya sedikit Bu. Karena mainan kita sedikit nah nanti kita mainnya sama-sama ya, kita gabung aja mainannya, jadi nggak boleh rebut-rebutan. Kalau Imeh mau sesuatu, Imeh pinjam dulu ya. Ya Bu. Boleh, silakan Imeh, nanti Imeh minta maaf dulu sama teman ya. Ya Bu. Kira-kira Terima kasih Bu Eli, Bu Mai. Kita beri tepuk tangan sama Bu Mai, Bu Eli yang sudah menerapkan segitiga restitusi di hadapan kita semua. Nah, mudah-mudahan Ibu dari penyampaian tadi kita dapat menerapkan segitiga restitusi kepada anak-anak kita, bagaimana dia di dalam memecahkan masalah. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar pedagogik, kepribadian dan keprofesionalan serta sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah Ibu-ibu, jadi tujuannya dari disiplin positif ini nanti kita tahu bagaimana menuntut murid-murid kita menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab, serta dapat menyelesaikan masalah, memecahkan permasalahan yang dihadapinya dan mencari solusi di dalam pemecahan masalahnya. Dan nanti Bu Guru juga bisa menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yang mana tadi ada sebagai seorang pemantau, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai apa lagi Bu? Ada 5 tadi. teman, Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa memilih posisi yang kelima, yaitu posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Kita memfasilitasi, mendampingi anak-anak kita di dalam memecahkan permasalahannya. Nah, kira-kira itu Ibu isi dari modul 1.4 budaya positif. Kira-kira ada yang mau bertanya? Nah, baik Ibu-ibu, alhamdulillah, terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada diseminasi disiplin positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Dan benar selanjutnya akan tetap meminta dukungan ibu-ibu, motivasi dan doanya, mudah-mudahan dengan 5 modul ke depan lagi dimudahkan. Nah, terima kasih atas perhatian ibu-ibu semuanya, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersama di sini. Dan tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.